Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas kelainan kongenital plexus lumbosacralis, yaitu spina bifida, dengan anggota Bay Aliza Hansa Istika, Dita Holida Nur Lalwani, dan Muzaki Hasan Ali. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah definisi dari spina bifida. Nah, spina bifida ini terdiri dari dua kata, yaitu spina atau spine dan bifida. Nah, spina ini berarti tulang belakang dan bifida berarti terbelah atau terbuka. Spina bifida merupakan kelainan kongenital di mana tulang belakang terbelah akibat kegagalan penutupan tabung syaraf atau neural tube embryonik. Spina bifida ini merupakan salah satu jenis dari cacat tabung syaraf atau NTDs. Selanjutnya, kenapa bisa terjadi? Jadi, pada masa kehamilan, perkembangan sistem syaraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, merupakan proses kompleks yang dimulai dengan lembaran sel datar yang mengalami penebalan, kemudian adhesi membentuk neural tube. Jadi, lembaran sel datar ini atau flat plate ini bakalan pelan-pelan melengkung membentuk suatu tuba. Di mana neural tube ini merupakan prekursor otak dan sumsum tulang belakang. Neural tube ini terbentuk pada usia 28 hingga 32 hari setelah pembuahan. Pada spina bifida, sebagian dari neural tube gagal menutup. Nah, hal ini akan meninggalkan lubang. Jadi di sini pada gambar yang di sebelah kanan, penutupan neural tube itu tidak bisa menutup pada bagian caudal neuropor yang dilingkarkan ini. Nah, misalnya terjadi kegagalan penutupan pada bagian kranial neuropor atau yang bagian atas itu dapat menyebabkan suatu kelainan juga yang namanya anemsepali. Jadi di sini kita fokus ke spina bifida. Next. Baik, selanjutnya untuk jenis-jenis dari spina bifida. Secara umum, jenis-jenis spina bifida ini ada 3. Yang pertama ada occulta, yang kedua ada meningocele, dan yang ketiga ada meningomyokal. Yang pertama adalah occulta. Dalam occulta ini yang pertama adalah occulta. Occulta ini sering disebut sebagai spina bifida yang tersembunyi karena sumsum tulang belakang dan syaraf biasanya normal dan tidak ada bukaan di punggung. Dalam bentuk spina bifida ini hanya terdapat cacat atau celah kecil pada tulang kecil atau vertebrae. Dan untuk spina bifida yang occulta ini hanya terjadi sekitar 12% dari populasi. Dan untuk dari berbagai kasus untuk spina bifida occulta ini gejalanya sangat ringan hingga bahkan tidak ada gangguan fungsi tulang belakang sama sekali. Selanjutnya ada spina bifida meningocele. Spina bifida meningocele ini terjadi ketika tulang tidak menutup di sekitar sumsum tulang belakang dan meninges didorong keluar melalui lubang menyebabkan kantung berisi cairan. Namun, meningocele ini merupakan jenis spina bifida yang paling langka. Selanjutnya ada spina bifida meningomyelocele. Jadi untuk spina bifida meningocele ini menyumbangkan sekitar 75% dari semua kasus spina bifida. Spina bifida meningocele ini adalah bentuk yang paling parah dari kondisi di mana sebagian dari sumsum tulang belakang menonjol. Nah, dalam beberapa kasus kantung tertutup kulit, tetapi dalam kasus lain, jaringan dan syaraf dapat terbuka. Tingkat kejahatan neurologis secara langsung berkaitan dengan lokasi dan tingkat keparahan defek sumsum tulang belakang.
Jika bagian bawah sumsum tulang belakang terkena, mungkin hanya ada disfungsi usus dan kandung kemih. Sedangkan kasus yang lebih parah dapat menyebabkan kelumpuhan total pada kaki disertai dengan disfungsi usus dan kandung kemih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada materi kedua. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala klinis dari spina bifida. Gejala klinis spina bifida bervariasi tergantung dari beratnya kerusakan pada korda spinalis dan akar saraf yang terkena. Jadi terdapat beberapa anak yang memiliki gejala ringan, sedangkan terdapat juga anak yang mengalami kelumpuhan pada daerah yang dipersarafi oleh korda spinalis. Di sini terdapat beberapa gejalanya, yaitu yang pertama adalah penonjolan seperti kantung di punggung tengah sampai bawah pada bayi baru lahir. Lalu yang kedua adalah kantung tidak tembus cahaya. Yang ketiga, kelumpuhan atau kelemahan pada pinggul, tungkai, atau kaki. Lalu ada penurunan sensasi, inkontinensia urin, maupun inkontinensia alvi. Lalu selanjutnya, korda spinalis yang terkena rentan terhadap infeksi atau meningitis. Lalu adanya seberkas rambut pada daerah sakral atau panggul bagian belakang, dan yang terakhir yaitu lekukan pada daerah sakrum. Next. Jadi selanjutnya yaitu diagnosis. Pada pemeriksaan diagnosis spina bifida berdasarkan gejala dan hasil pemeriksaan fisik, yaitu pada trimester pertama wanita hamil menjalani pemeriksaan darah yang disebut triple screen. Nah, tes ini merupakan tes penyaringan untuk spina bifida, sindroma Down, dan kelainan bawaan. 85% wanita yang mengandung bayi dengan spina bifida akan memiliki kadar serum alfa fetoprotein yang tinggi. Lalu tes ini dia memiliki angka positif palsu yang sangat tinggi, sehingga jika hasilnya positif maka diperlukan pemeriksaan lanjutan untuk memperkuat diagnosis, seperti dilakukannya USG yang biasanya dapat menemukan adanya spina bifida. Lalu selain itu juga dilakukan amniosentesis atau analisa cairan ketuban. Setelah bayi lahir, terdapat dilakukan pemeriksaan ronsen tulang belakang yang gunanya untuk menentukan luas dan lokasi kelainan. USG tulang belakang bisa menunjukkan adanya kelainan pada korda spinalis maupun vertebra. Lalu CT scan atau MRI tulang belakang juga kadang dilakukan untuk menentukan lokasi dan luasnya kelainan. Selanjutnya untuk pemateri ketiga saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang manajemen dan terapinya. Jadi pembedahan myelomeningokokal ini dilakukan pada periode neonatal untuk mencegah ruptur. Perbaikan dengan pembedahan pada lesi spinal atau Pirau CSS pada bayi hidrosefalus dilakukan pada saat kelahiran. Pencakokan pada kulit diperlukan bila lesinya besar. Pembedahan dilakukan untuk menutup lubang yang terbentuk dan mengobati hidrosefalus, kelainan ginjal dan kandung kemih, serta kelainan bentuk fisik yang sering menyertai spina bifida. Terapi fisik dilakukan agar pergerakan sendi tetap terjaga dan untuk memperkuat fungsi otot. Untuk mengobati atau mencegah meningitis, infeksi saluran kemih dan infeksi lainnya diberikan antibiotik. Sedangkan untuk mengatasi gejala muskuloskeletal atau otot dan rangka tubuh perlu campuran tangan dari ortopedi atau bedah tulang maupun terapi fisik. Kelainan saraf lainnya diobati sesuai dengan jenis dan luasnya gangguan fungsi yang terjadi. Baik, berikut ini adalah daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.